Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bahasa Indonesia Dr. Muhammad Saleh MPD dan dosen mitra Bahasa Indonesia Bapak Asri Ismail SPD MPD dan teman-temanku sekalian. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Nazara Anugrah dengan NIM 2302076010112 dari program studi D4 Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Bahasa merupakan ciri khas dari suatu negara ataupun wilayah, karena bahasa adalah unsur paling penting dalam berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi paling utama. Oleh karena itu, berbahasa sangatlah penting karena dalam melakukan interaksi, hubungan sosial dengan sesama di kehidupan bermasyarakat, setiap orang menggunakan bahasa sebagai perantaranya. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, hambatan komunikasi yang disebabkan berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah dapat teratasi dengan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, menggunakan bahasa Indonesia mendapatkan pengaruh dari bahasa asing yang masuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu daerah yang masih kental menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan sehari-hari adalah daerah masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa dengan ibu kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengembangan Budaya dan Bahasa, 3 penduduk asli Jawa Barat yaitu Sunda, Cirebon, dan Betawi. Suku Sunda merupakan penduduk mayoritas di Jawa Barat. Mereka bertutur menggunakan bahasa Sunda. Jawa Barat, ibu kota Bandung, masyarakatnya masih menggunakan sebagai bahasa sehari-harinya. Namun ada beberapa yang secara tidak sadar, mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lainnya dalam menggunakan bahasa Sunda. Dengan demikian, dalam video ini akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat wilayah Jawa Barat. Dengan adanya video ini, kami berharap masyarakat lebih memahami tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita sebagai generasi muda bisa melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Bahasa berasal dari udara yang keluar dari paru-paru menggentarkan pita suara di kerongkongan dan kemudian terujar lewat mulut. Kedwibahasaan merupakan suatu kenyataan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia serta Indonesia. Timbulnya kedwibahasaan di Indonesia disebabkan oleh adanya berbagai suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, serta adanya keharusan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut pendapat beberapa ahli sehubung dengan kedwibahasaan. Weinreich dalam Suwito memberikan pendapat mengenai definisi kedwibahasaan, yaitu apabila dua bahasa atau lebih digunakan secara bergantian oleh penutur yang sama, maka dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa tersebut dalam keadaan saling kontak. Jadi, kontak bahasa terjadi dalam diri penutur secara individual. Individu-individu tempat terjadi kontak bahasa disebut dwibahasawan. Peristiwa pemakaian dua bahasa atau lebih secara bergantian oleh seorang penutur disebut kedwibahasaan. Menurut McKay, kedwibahasaan adalah the alternative use of two or more languages by some individual. Dalam membicarakan kedwibahasaan tercakup beberapa pengertian seperti masalah tingkat, fungsi, pertukaran atau alih kode, percampuran atau campur kode, inferensi, dan integrasi. Masyarakat yang memiliki dua bahasa cenderung memiliki kemungkinan situasi interferensi bahasa yang lebih besar. Faktor penyebab kedwibahasaan. Kondisi kehidupan dunia saat ini termasuk mobilitas buruh melintasi batas-batas linguistik, memerlukan keterlibatan masyarakat dari latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Faktor tersebut pada penutur, terutama yang menyangkut daerah, usia, dan pendidikan si penutur. Wilayah Indonesia yang sangat
sangat luas, yakni dari Sabang sampai Merauke, tapi sebagian wilayah di Indonesia tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi mereka, melainkan menggunakan bahasa daerah wilayah tersebut. Bahasa daerah tersebut merupakan bahasa ibu, mother tongue, bagi sebagian besar penduduk daerah tersebut. Salah satu wilayahnya yaitu Jawa Barat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Pada umumnya, masyarakat Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat Jawa Barat mengenal dua bahasa yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan mau tidak mau mempengaruhi bahasa masyarakat sehingga terjadilah pencampuran kedua bahasa tersebut. Misalnya dalam hal pelafalan kata saya, apa, siapa, sini, sana, situ dalam masyarakat Jawa Barat, pelafalan kata-kata tersebut mengalami penambahan bunyi H di belakang kata tersebut, seperti saya, apa, siapa, sini, sana, situ. Padahal lafal yang benar yaitu tanpa adanya bunyi huruf H. Dalam segi kosakata, masyarakat Sunda sering mencampurkan kosakata bahasa Sundanya ke dalam percakapan bahasa Indonesia. Misalnya, ini teh apa? Dan saya mah dari Bandung. Kata partikel teh dan mah sering muncul dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari masyarakat Jawa Barat. Kata-kata tersebut tidak ada pedomannya dalam bahasa Indonesia. Yang benar dalam bahasa Indonesia adalah ini apa dan saya dari Bandung. Di Bandung, remaja tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi formal, tetapi dalam situasi non-formal pun bahasa Indonesia digunakan. Misalnya di tempat-tempat umum, tetapi bahasa Indonesia yang digunakan bukanlah bahasa Indonesia yang standar, melainkan bahasa Indonesia ragam Jakarta. Pada remaja di kota Bandung dan kota-kota besar di Indonesia, sering terdengar kata gue yang artinya saya dan lu yang artinya kamu. Di samping itu, adanya pemakaian akhiran in. Akhiran itu digunakan pada remaja untuk menggantikan akhiran kan. Mereka kurang peduli dalam menggunakan bahasa Sunda yang tidak baik ataupun buruk. Di kalangan remaja zaman sekarang, sebagai contoh daerah perkotaan, sejak kecil berkomunikasi dengan lingkungan keluarga selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga di beberapa lingkungan keluarganya sering menggunakan bahasa Sunda kasar, sehingga anak tersebut tidak mengetahui cara berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda yang baik. Kesimpulan, dengan adanya bahasa daerah bahasa Sunda tidak dapat menutup kemungkinan adanya interferensi atau percampuran bahasa antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Itu sendiri dalam berkomunikasi kehidupan sehari-hari. Adanya percampuran bahasa tersebut bisa memberikan nilai positif maupun negatif, yaitu membuat bahasa Indonesia menjadi tidak baik dan benar, bahkan ada yang membuat bahasa Indonesia jauh dari para pemiliknya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah hendaknya digunakan sesuai dengan situasi yang kondisi yang tepat, sehingga tidak membuat bahasa Indonesia yang digunakan menjadi salah dan berdampak negatif bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.